Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Suci Oktavia Ramadhani. saya Herpian Yunitasari, Saya Siva Nuraini. Saya Nurfitria Solihat. kami di sini akan menjelaskan materi tentang Konsep biologi sel. konsep biologi molekuler. Dan penggolongan jasad hidup. Berikut adalah penjelasannya. Check it out. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, tubuh organisme hidup yang tersusun dari satu sel, yang dikenal dengan istilah organisme uniseluler. Organisme yang tersusun dari banyaknya sel yang dikenal dengan istilah organisme multiseluler. Biologi sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Dalam bahasa lain disebut dengan kata selula yang artinya adalah bilik kecil. Di dalam sel hidup terdapat cairan kental yang disebut dengan protoplasma. Ditemukan juga bahwa sel merupakan tempat yang berongga. Menurut Purkinje 1839, yaitu di dalam sela terdapat zalir, yaitu zat mengalir fluidi yang memiliki tanda-tanda hidup. Menurut Judardin 1839 menemukan bahwa di dalam cella tersebut terdapat cairan kental. Senyawa inilah yang dikenal dengan nama protoplasma. Berikut adalah gambar-gambar uniseluler dan multiseluler. Selanjutnya adalah biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang di dalam sel serta fungsinya sampai ke atas molekul penyusunnya. Biologi molekuler adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Perhatikan contoh sel penyusun membran plasma dan membran yang membungkus macam-macam organela yang tersusun dari lipid layer atau dua lapisan lemak. Nah, selanjutnya adalah penggolongan jasad hidup. Bisa dilihat di sini ada tabel perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam struktur ultrasel, maka sel dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. Yang pertama adalah sel eukariot. Adapun macam-macam organela sel eukariot adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nukleus, yang kedua ada retikulum endoplasma halus, yang ketiga ada retikulum endoplasma kasar, yang keempat ada mitokondria, yang kelima ada ribosom, yang keenam ada badan Golgi, dan yang ketujuh ada lisosom. Dan yang kedua adalah sel prokariot. Sebagai contoh prokariot adalah organisme uniseluler dan ciri-cirinya antara lain adalah kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellum, dan nukleoid.